Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Elriana Fitriani dengan NIM 21110161200006 dari Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai pengukuran jarak berbasis geometri pada sepeda motor jenis sporty dengan metode Hamming distance. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai tentang apa sih itu Hamming code. Nah, di sini Hamming code adalah salah satu metode pendeteksi error dan pengkoreksian error atau error detection and error correction yang menggunakan operasi logika XOR dalam proses pendeteksian error maupun pengkoreksian error. Hamming code bekerja dengan memberikan kode biner tambahan pada data yang berfungsi sebagai bit-bit pendeteksi kesalahan atau check bit. Bit-bit ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi data yang sesungguhnya, sehingga kesalahan atau error yang terjadi dapat dideteksi dengan mudah karena terdapat suatu keterkaitan antara data dengan bit-bit pendeteksi kesalahan. Nah, sedangkan Hamming distance adalah metode pengkoreksian dengan cara membandingkan dua atau lebih string yang panjangnya sama dan menghitung jarak kesalahan minimal dengan melakukan substitusi. Hamming distance umumnya digunakan untuk proses searching serta error detection atau dan error correction code pada bidang telekomunikasi. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yaitu Hamming distance sama dengan DH. DH ini adalah distance Hamming sama dengan K sigma I sama dengan 1 XI dikurang YI. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung aja ke materinya, yaitu kita akan membandingkan nih gambar mana saja yang mirip dengan gambar pembanding. Nah, di sini saya akan mengambil tema mengenai gambar sepeda motor sporty. Nah, mungkin di sini bisa dilihat gitu. Di sini ada 5 kelas dengan satu kelasnya itu adalah 3 objek. Nah, di sini saya mengambil yaitu kelas pertama, yaitu ada motor Aerox yang mana ada Aerox 1, Aerox 2 dan Aerox 3. Nah, untuk selanjutnya saya mengambil kelas 2 tentang sepeda motor Forza 1, Forza 2 dan Forza 3. Dan selanjutnya adalah kelas 3 yaitu motor Lexi 1, Lexi 2 dan Lexi 3. Nah, untuk kelas 4 yaitu ada motor NMAX 1, NMAX 2 dan NMAX 3. Nah, sedangkan kelas kelima yaitu ada objek motor PCX 1, PCX 2 dan PCX 3. Untuk gambar pembandingnya sendiri saya di sini mengambil gambar pembanding tentang sepeda motor Madison. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya di sini udah saya ubah juga ya ke dalam untuk pixelnya di situ. Di sini saya menggunakan resolusi pixel yaitu 300 pixel dikali 300 pixel, dan di sini backgroundnya juga sudah saya samakan semua yaitu dengan background putih. Karena apa? Supaya nantinya tuh tidak ada miss gitu di dalamnya gitu, supaya adil gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan masuk ke Google Colab. Di sini kita menggunakan Google Colab untuk menghitung jaraknya dengan bahasa Python. Nah, oke, di sini langkah-langkah pertama adalah masukkan foto-foto ini tadi ke dalam Google Drive. Di sini saya akan memasukkan ke dalam Google Drive saya yang berjudul tentang UTS pengenalan pola. Ini gambar-gambar yang tadi kita masukkan aja ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu untuk yang kedua masuk ke dalam Google Colab-nya. Di sini udah tersambung ya tadi ke dalam Google Drive agar nanti enak gitu. Tinggal cari aja. Nah, di sini ada gambar-gambar yang tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode-kode berikut ini gitu. Nah, untuk kelas satunya di sini saya menggunakan objek sepeda motor yang Aerox, di mana di sini kita bisa melihatnya. Di sini ada kode import CV2, import nampi SNP dan import matlotlib.pylot SPLT. Nah, di sini fungsi-fungsinya yaitu untuk import CV2 itu adalah untuk pemrosesan citra. Sedangkan import nampi SNP itu
berguna untuk array dan matrik besar multidimensi bersama dengan berbagai fungsi matematika untuk mengoperasikannya. Sedangkan yang import matplotlib.pyplot splt itu untuk membuat plot garis, plot tersebar atau grafik batang. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah codingan dari si matplotlib tadi. Selanjutnya di sini kita akan menaruh codingan, yaitu codingan ini yang pagar lot 2 citra yang akan dibandingkan. Nah, di sini ini kita akan memasukkan foto-foto yang ingin kita bandingkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada cv2.imret. Ini adalah berfungsi digunakan untuk membaca sebuah file gambar dan mengembalikan array NumPy yang mempresentasikan citra. Sedangkan fungsi yang ini, yang content ref dan lain-lainnya ini, sampai CV email grayscale itu adalah akan membaca gambar dengan nama file PNG yang terletak di dalam folder UTS pengenalan pola pada Google Drive, dan nantinya akan mengonversi gambar-gambar tersebut ke dalam mode grayscale. Jadi kan tadi kan gambarnya masih berwarna tuh, lalu kita akan ngubah ke grayscale gitu supaya lebih adil gitu untuk membandingkan jaraknya nantinya. Nah, setelah itu kita masukkan aja nih gambar-gambarnya, yaitu gambar tadi di sini kita simpan kan di Google Drive bagian pengenalan pola, UTS pengenalan pola, lalu di sini tinggal salin aja gitu. Gambar-gambar link di sininya kita salin aja di copy paste ke dalam sini. Nah, di sini yaitu ada Aerox 1, Aerox 2, dan Aerox 3, dan di sini juga ada gambar pembandingnya yaitu Madison. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonversi citra menjadi vektor biner. Di sini ada codingan fetch np fetch 1 sama dengan np.unpackbits img1, axis sama dengan 1. Nah, fungsi dari codingan ini yaitu ini digunakan dalam pengolahan citra untuk mengonversi citra ke dalam bentuk array NumPy yang berisi nilai piksel dalam bentuk bilangan biner atau bits. Nah, di sini kita sesuaikan aja ya, kan di sini ada 4 gambar. Jadi di sini yaitu ada IMG1, IMG2, IMG3, dan IMG4. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam codingan yaitu hitung jarak menggunakan metode Hamming distance. Nah, di sini ada codingan yaitu dis1 sama dengan np-count non-zero, fact1 sama tanda seru sama dengan fact4. Nah, maksudnya di sini codingan di sini yaitu dapat digunakan untuk mengukur jarak antara dua citra atau lebih grayscale dalam bentuk bilangan biner atau bits menggunakan metrik jarak Hamming. Metrik ini yang menghitung jumlah bit yang berbeda antara kedua citra, sehingga semakin sedikit bit yang berbeda antara kedua citra maka semakin mirip kedua citra tersebut. Jadi di sini kita akan membandingkan nih gitu, nanti akan menghitung dianya. Jadi di sini kan kita tuh punya 3 objek dan akan kita bandingkan dengan gambar 4. Berarti di sini tertulis yaitu fact1 akan kita bandingkan dengan gambar 4 atau gambar pembandingnya, sama juga fact2 yaitu gambar 2 nanti akan dibandingkan dengan gambar pembanding yaitu gambar keempatnya, dan fact3 juga seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke codingan yang ini nih, yang tampilkan citra dan jarak. Nah, untuk fungsi fix axs sama dengan plt.subplot 1,4 dan fix.set size inset 15,15 ini digunakan untuk membuat satu gambar yang terdiri dari 4 subplot. Nah, di sini kan saya memakai ada 4 gambar nih. Jadi maka dari itu kita subplotnya tuh 1,4, satu baris 4 gambar gitu. 4 kolom lah. Nah, gambar ini akan menampilkan 4 citra dalam bentuk grayscale, yaitu ada citra IMG1, ini IMG2, ini IMG3, dan ini IMG4. Lalu nantinya ini yang di plt.subplot ini akan membuat satu gambar dengan satu baris dan 4 kolom. Fungsi ini akan mengembalikan dua nilai yaitu fix dan axs.
Fig adalah objek gambar yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran gambar dan judul gambar, sedangkan AXS ini adalah sebuah area yang berisi 4 objek sumbu atau eksis, masing-masing mempresentasikan sebuah subplot. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada fixed size inset ini digunakan untuk mengatur ukuran gambar. Jadi kan ini nih bisa besar atau kecil, tinggal kita atur aja ke dalam sini nih 15. Kalau kita mau lebih kecil daripada ini, kita bisa menggunakan misalnya 10,10 atau kalau mau lebih besar lagi bisa menggunakan 20,20. Selanjutnya yaitu keempat citra grayscale ini akan ditampilkan pada subplot menggunakan AXS I atau di sini kan 00111 nih dot imshow imj. Nah, ini di sini nanti di mana I itu adalah I atau yang 00111 ini adalah nomor subplot yang digunakan untuk menampilkan citra. Nah, fungsi imshow, fungsi yang bagian imshow ini digunakan untuk menampilkan citra dalam bentuk grayscale pada sumbu eksis yang sesuai atau yang tepat gitu. Nah, untuk yang CMap sama dengan gray ini artinya digunakan untuk menampilkan citra dalam skala abu-abu atau skala gray lah gitu. Nah, selanjutnya diberikan di sini ada Aerox 1, Aerox 2, Aerox 3 ini adalah titel untuk menaruh di sini. Nah, ini nih bisa aja kita ubah misalnya motor 1, motor 2. Cuman di sini saya pengennya Aerox 1, Aerox 2, Aerox 3 untuk judulnya gitu, untuk subtitlenya. Terus setelah itu di sini ada PLT show, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Gambar ini akan menampilkan keempat citra grayscale dengan judul masing-masing pada setiap subplot. Nah, selanjutnya di sini ada print. Print ini digunakan untuk mencetak jarak antara objek satu dengan gambar pembanding yang dihitung sebelumnya menggunakan NP count. Nah, yang digunakan oleh ini nanti di sini ini akan memprint jarak yang udah dihitung di dalam sini nih. Dan di satu adalah hasil perhitungan jarak antara vec 1 dan vec 4. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini kita panggilkan tadi. Nah, ini dia. Ini hasil dari printnya. Jadi, yang di bagian ini tadi itu yang di sini, sedangkan yang di bagian PLT show nanti akan terlihat di sini, dan nanti yang di bagian print ini dia akan memprint gambar-gambar yang memprint hasil hitungan dari ini tadi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah ini nih, jarak antara objek satu dengan gambar pembanding. Ini antara Aerox 1 dengan gambar pembanding yaitu 162.847. Nah, sedangkan Aerox yang 2 yaitu jaraknya 188.931. Sedangkan objek 3 atau gambar 3 yaitu 181.822. Sama saja seperti yang di kelas 1 sebelumnya, kelas 2 pun juga seperti itu. Di sini saya akan mengambil motor nih, kelas 2 yaitu Forza, sepeda motor Honda Forza. Nah, di sini sama aja kayak yang langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan di atas, seperti itu juga arti-arti codingannya sama, yaitu kita masukkan dulu untuk gambar yang dibandingkan, kita masukkan Forza 1, Forza 2, Forza 3. Dan diubah ke grayscale, lalu juga dikonversi citra menjadi vektor biner, lalu di sini juga kita akan menghitung jarak menggunakan metode Hammingnya. Di sini dihitung jaraknya, jarak mana yang terdekat untuk menentukan gambar mana yang paling mirip dengan si gambar motor pembanding tadi. Ini sama juga kita masukkan Forzanya, di sini juga kita print gambar pembandingnya, objeknya. Terus di sini kita dapatkan yaitu jarak antara objek satu dengan gambar pembanding atau Forza 1 dengan gambar pembanding ini adalah jaraknya 163.795. Sedangkan yang Forza 2 atau objek 2 di sini kita dapatkan bahwa 176.557, sedangkan objek 3 atau Forza 3 di sini dengan gambar pembanding yaitu jaraknya 163.603. Nah, untuk kelas yang ketiga yaitu sepeda motor Lexi nih. Lexi ini mirip banget sih ya dengan motor pembanding itu. Tapi kita lihat aja, sama juga sebelumnya langkah-langkahnya sama, kayak masukkan ini, codingan ini untuk
kita ubah ke grayscale, gambarnya jangan lupa diganti di sini. Kita masukkan ke dalam sini yaitu konversi. Terus setelah itu konversi citra menjadi vektor biner. Terus kita menghitung jarak yang menggunakan kode ini, terus tampilkan citra, kita ubah judulnya tuh menjadi leksi. Lalu di sini kita lihat gambar-gambarnya untuk mengkopas gambarnya di sini. Lalu kita bisa lihat di sini printnya. Nah, untuk di sini sendiri kita lihat ini motor-motornya dan kita lihat di sini yaitu jarak antara objek 1 atau leksi 1 dengan gambar pembanding yaitu 179.395, sedangkan jarak antara objek 2 atau leksi 2 dengan gambar pembanding yaitu 179.012. Nah, selanjutnya yaitu jarak antara objek 3 atau dengan gambar pembanding atau leksi 3 nih dengan gambar pembanding yaitu 182.019. Nah, selanjutnya untuk kelas 4 di sini ada sepeda motor NMAX, di mana motor NMAX ini kita bisa melihatnya sama juga kita masukkan gambar-gambar yang tadi, terus kita ubah ke grayscale, codingannya juga seperti ini sama, hitung jarak. Di sini kita ubah jadi NMAX. Nah, kita bisa melihat di sini kita print. Nah, subplot tadi tuh subplot yang codingan yang tadi saya bilang untuk ini yang diimport matplotlib.pyplot.splt itu. Nah, jadinya di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada resolusinya. Yaitu di sini saya memakai 300 pixel dikali 300 pixel sama semua. Nah, kita dapatkan di sini bahwa jarak antara objek 1 dengan gambar pembanding yaitu 177.368. Ini NMAX 1 dengan gambar pembanding. Terus selanjutnya yaitu jarak antara objek 2 dengan gambar pembanding atau NMAX 2 dengan gambar pembanding yaitu 160.661. Lalu di sini yaitu gambar jarak antara objek 3 dengan gambar pembanding yaitu NMAX dengan gambar pembanding ini ada 157.065. Nah, terus selanjutnya di sini itu ada kelas 5 atau kelas terakhir yaitu PCX. Di sini kita masukkan sama seperti tadi, kita masukkan file-file gambarnya ini ke dalam sini. PCX1, PCX2, dan PCX3 kita masukkan sepeda pembandingnya yaitu Madison. Kita ubah ke grayscale dulu codingannya. Setelah itu kita konversi citra menjadi vektor biner. Selanjutnya kita akan menghitung jarak menggunakan metode Hamming seperti ini codingannya. Setelah itu kita akan membuat codingan tampilkan citra dan jarak. Kita ubah judul-judulnya PCX1, PCX2, dan PCX3 serta gambar pembanding atau gambar sepeda motor Madison. Nah, kita lihat ini kita lihat di plt.show. Lalu di sini kita dapatkan bahwa jarak antara objek 1 atau sepeda motor PCX1 dengan gambar pembanding yaitu 174.487, sedangkan jarak antara objek 2, objek ini PCX2 dengan gambar pembanding yaitu 177.955, sedangkan yang PCX3 itu atau objek ketiga yaitu dengan gambar pembandingnya 165.791. Nah, di sini telah berakhir. Kita lihat nih, kita rekap nilai objek dari masing-masing tadi berapa sih gitu. Nah, di sini ada 5 kelas yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini objek satunya sekian, duanya sekian, 3 sekian. Nah, di sini kita simpulkan bahwa kelas 1 atau motor Aerox objek satunya didapatkan nilai 162.847, objek 2-nya 188.931, objek 3-nya 181.822. Lalu kelas 2-nya yaitu sepeda motor Forza, objek satunya didapatkan bahwa 163.795, objek 2-nya 176.557, objek 3-nya 163.603. Dan di sini kelas 3-nya itu sepeda motor Exi didapatkan bahwa objek satunya 179.395, objek 2-nya 179.012, objek 3-nya itu 182.019. Nah, untuk kelas 4-nya sendiri itu sepeda motor NMAX yaitu objek satunya 177.368, objek 2-nya 160.661, objek 3-nya yaitu 157.065.
Nah, kelas 5-nya sendiri yaitu objek satunya 174.487, objek 2-nya 177.955, dan objek terakhir atau objek 3 yaitu 165.791. Nah, di sini kita bisa melihat nih, oh ternyata yang paling kecil di antara yang lain angkanya yaitu terletak di objek 3 kelas 4 atau motor NMAX yaitu 157.065. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan rekap objek di atas, nilai terkecil yang dihasilkan dari seluruh kelas tersebut terdapat di kelas 4 objek 3 yaitu 157.065. Sehingga berdasarkan metode Hamming distance maka dapat disimpulkan gambar yang paling mirip dengan gambar pembanding atau Madison adalah gambar NMAX 3. Nah, yang paling mirip adalah ini dia kelas 4 gambar NMAX 3 atau objek 3. Ini yang paling mirip dengan motor Madison. Nah, itu tadi gambar yang paling mirip. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.